Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham ala hadha an-nabiyil karim ba'asallahu rahmatan lil alamin. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita. Kita masih bisa melaksanakan rutinitas, yaitu mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Semoga salat yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan iring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita dambakan, Nabi yang senantiasa menjadi tauladan kita. Semoga di hari kiamat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia atau setiap kita akan mengakhiri hidup ini. Dan ketika kita mengakhiri hidup ini, kita akan dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama yaitu kita meninggalkan dunia ini, Allah tutup, Allah wafatkan kita dalam keadaan melakukan kebaikan, atau yang kita kenal dengan mati dalam keadaan husnul khotimah. Atau yang kedua, kita mengakhiri hidup ini tanpa membawa takwa, tanpa membawa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kita kenal dengan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita, mengakhiri akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita melakukan kebaikan, dalam keadaan kita membawa iman dan takwa, iman Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa ada dua tingkatan. Seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama yaitu seseorang yang mati tanpa membawa iman. Iman yang dalam hatinya itu goncang. Artinya goncang itu apa? Dia mati dalam keadaan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika orang tersebut mati, maka matinya dalam keadaan su'ul khotimah, di tingkatan yang paling berat, tanpa membawa iman. Tingkatan yang lebih ringan lagi, yaitu seseorang yang mati
dalam keadaan ahli maksiat. Di hatinya, di dalam dirinya masih ada keimanan, namun dirinya masih bergelimang dengan dosa. Di dalam dirinya masih ada dosa-dosa yang belum sempat bertaubat, belum sempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati dalam keadaan tersebut, maka matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Bahwa ketahuilah para jemaah sekalian, bahwasannya kita semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebiasaan kita, kebiasaan sehari-harinya kita. Dikatakan bahwa yamutul mar'u ala man asya alaihi. Seseorang itu akan Allah wafatkan sesuai kebiasaan yang dia lakukan. Kalaulah kebiasaan kita melakukan amal kebaikan, amal kebajikan, ikut pengajian, selalu aktif salat berjamaah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan tersebut. Yamutul mar'u ala man asya alaihi, dikatakan begitu. Begitu juga sebaliknya. Kalaulah kita melanggar aturan Allah, senantiasa melakukan maksiat, senantiasa tidak sholat pada tepat waktunya, maka Allah akan mewafatkan kita. Hati-hati, Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan tersebut. Wa yub'atsu yaumal qiyamati 'ala man mata 'alaihi. Dan kita akan dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat sesuai bagaimana kita pada saat meninggal, pada saat wafat. Kalaulah kita mati dalam keadaan baik, maka Allah akan membangkitkan kita di hari kiamat dalam keadaan baik pula. Kalaulah kita mati dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah, maka Allah juga bangkitkan kita di hari kiamat dalam keadaan tersebut. Bahkan dikatakan bahwa hati, jiwa kita, nyawa kita semuanya ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam bainal usbu'ain min asabi'ir rahman, katanya. Dalam hadis dikatakan begitu. Hati, jiwa, nyawa dan semuanya itu ada pada jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah membolak-balikkan jarinya. Allah mudah membolak-balikkan kekuasaannya, kekuatannya. Allah mudah melakukan itu. Ketika Allah bilang kun fayakun, maka apapun itu akan terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam kitab Bustanul Arifin atau di dalam kitab Tanwirul Qulub, itu al-asbabul muqtadiyah li su'il khotimah al-arba'ah, katanya begitu. Ada 4 penyebab seseorang itu bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama yaitu at-tahawunu bis shalah. Yang pertama yaitu seseorang yang senantiasa mengentengkan urusan sholat. Orang yang mengentengkan urusan sholat, menganggap bahwa sholat itu gak penting, melalaikan sholat, meremehkan urusan sholat. Mereka lebih mementingkan urusan pekerjaannya, urusan-urusan yang lainnya, ketimbang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ini kita lakukan, sehebat apapun amaliyah yang kita lakukan, sehebat apapun kita punya apa di dunia, maka hati-hati, Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan su'ul khotimah. Mengapa? Karena kita meremehkan urusan sholat. Urusan sholat ini adalah urusan yang pertama kali kita tegakkan di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika diriwayatkan dalam suatu hadis itu, nanti ketika di hari kiamat ada sekelompok orang yang Allah bangkitkan dia dan wajahnya itu bersinar.
kal kawakib katanya, sepertinya bintang yang bersinar. Akhirnya para malaikat bertanya, mengapa wajah kalian bersinar? Siapa kalian? Apakah kalian malaikat? Malaikat bertanya kepada orang itu. Akhirnya mereka menjawab, kami umat Nabi Muhammad. Mengapa wajah kami bersinar? Karena ketika azan dikumandangkan, kami segera meninggalkan urusan kami dan kami bergegas berwudu dan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada satu kelompok lagi yang Allah bangkitkan, wajahnya itu sepertinya bulan. Malaikat semakin heran, malaikat semakin takjub dengan orang itu. Akhirnya bertanya kepada orang tersebut, mengapa wajah kalian bersinar seperti itu? Sepertinya bulan, kata si malaikat. Akhirnya orang tersebut menjawab, kami sebelum azan dikumandangkan, kami sudah mempunyai wudu dan kami bersiap-siap menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Maka wajahnya bersinar seperti itu. Ada yang lebih lagi, yang lebih dahsyat lagi, yaitu ada suatu kelompok yang Allah bangkitkan dan wajahnya itu bersinar seperti hanya kasyams, seperti hanya matahari. Akhirnya malaikat semakin heran tuh, mengapa wajah kalian kok bisa bersinar seperti hanya matahari? Akhirnya orang tersebut menjawab, kami semasa di dunia sebelum azan dikumandangkan kami sudah berada di masjid dalam keadaan suci, bersiap-siap, sudah siap melaksanakan sholat. Terus pertanyaannya bagaimana? Bagaimana nanti wajah kita ketika di hari kiamat? Masuk bagian yang mana? Maka dari itu mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita semua untuk melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu wasyurbul khamri. Yang kedua yang bisa mengakibatkan seseorang itu mati dalam keadaan sul khotimah, yaitu wasyurbul khamri, minum minuman keras. Baik bentuknya pil maupun bentuknya minuman, itu tidak boleh kita kerjakan. Karena kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram, dan semua khamr itu haram. Maka dari itu mari kita jaga diri ini. Karena khamr itu adalah al-khamru ummul khaba'is, kata baginda Nabi. Khamr itu adalah awal daripada kejahatan. Kalaulah kita sudah berani minum minuman khamr, baik itu bentuknya pil ataupun minuman, kita sudah berani melakukan itu, maka kita akan terjerumus kepada dosa yang lebih besar lagi. Kalau kita sudah berani melakukan minuman khamr, maka kita akan terjerumus pada dosa yang lebih besar lagi daripada itu. Mengapa demikian? Karena kata baginda Nabi, al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah puncak dari awal segala kejahatan. Maka suatu ketika diceritakan ada seseorang guru yang soleh. Kemudian guru itu mempunyai murid. Ketika murid itu mau wafat, mau meninggal, akhirnya guru itu mendatangi murid dan membimbing murid itu untuk membacakan kalimat la ilaha illallah, membimbing kalimat bacaan syahadat dan la ilaha illallah. Ketika seorang guru membimbing anak itu, murid tersebut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus dibimbing lagi, gak bisa. Dibimbing lagi tetap gak bisa, diarahkan gak bisa. Akhirnya si murid tadi meninggal. Akhirnya gurunya bertanya-tanya, mengapa anak sesoleh ini, kata gurunya, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dia pernah menjadi santri, dia pernah hafal sebagian daripada Al-Quran, dia bisa baca kitab.
Mengapa kok dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang wafatnya? Akhirnya gurunya bingung, gak ada jawaban. Ketika di malam hari sang guru ini meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dalam mimpinya sang guru itu dengan muridnya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut?" kata seorang guru pada muridnya. Akhirnya muridnya menjawab, yang pertama muridnya itu minta maaf pada gurunya. Yang kedua, muridnya itu mengatakan, suatu ketika kata muridnya, "Saya sakit wahai guru. Saya jatuh sakit dan lambung saya itu yang kena. Lambung saya itu terkena sakit dan luka lambung saya," katanya. Ketika luka akhirnya saya berobat ke dokter. Ketika berobat ke dokter, lalu dokter tersebut menyarankan dia untuk minum minuman homer. Untuk apa? Untuk menyembuhkan luka yang ada di dalam dirinya, biar segera sembuh dan pulih. Akhirnya saran dari dokter itu dilakukan oleh santrinya. Kenapa? Karena pengen sembuh. Akhirnya ternyata ini penyebab dia itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang wafatnya. Ini seseorang yang berobat, minuman homer untuk berobat biar sembuh dirinya dari penyakit itu. Ini susah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika menjelang wafatnya. Bagaimana dengan seseorang yang memang sengaja minum minuman tersebut? Maka dari itu mari kita jaga diri ini dan jaga keluarga kita juga anak-anak kita dari hal-hal dari perkara tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini wa uququl walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Qur'an digambarkan fala taqul lahuma uff. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua, apalagi sampai melawan, apalagi sampai membentak dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Bahkan salah satu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain yaitu yang pertama ialah syirik kepada Allah, yang kedua yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam suatu hadis itu dikatakan bahwa dosa durhaka kepada kedua orang tua ini Allah akan segerakan azabnya, Allah akan segerakan balasannya ketika dia di dunia. Ini diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW dibikin kaget oleh sahabatnya. Sahabat ini selalu sholat di belakang baginda Nabi, aktif dalam melaksanakan sholat berjamaah. Imamnya baginda Nabi. Kemudian setelah itu, suatu ketika sahabat Nabi ini sakit dan hampir meninggal dunia, udah sakaratul maut. Akhirnya para sahabat yang lain pergi ke rumah dia dan membimbing membaca kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya nggak bisa. Akhirnya karena saking lamanya dia sakaratul maut, nggak bisa. Roh yang ada di dalam jasadnya tidak keluar. Akhirnya berita ini terdengar oleh baginda Nabi. Kata baginda Nabi, ini pasti orang ini nih, sahabat ini pasti pernah melakukan dosa yang paling besar. Akhirnya baginda Nabi, ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Akhirnya baginda Nabi meminta sahabat untuk pergi kepada kedua orang tuanya, untuk meminta maaf untuk anaknya itu dan memintakan ridho kepada kedua orang tuanya untuk anaknya agar Allah mudahkan ketika sakaratul maut. Ketika sahabat nyampe ke rumah ibunya, akhirnya ibunya bilang begini, saya gak bakal memaafkan dia. Dia sudah menyakiti hati saya, sudah menyakiti hati kedua orang tuanya. Akhirnya balik lagi sahabat itu. Ya wes, ketika dibujuk lagi tetap orang tuanya bersikukuh, gak mau memaafkan anaknya. Mengapa? Karena anaknya itu lebih mementingkan istrinya daripada kedua orang tuanya.
Akhirnya karena seorang ibu itu gak mau maafkan anaknya, akhirnya baginda Nabi menyuruh sahabatnya untuk membawa kayu bakar. Membawa kayu bakar ke rumah ibunya. Untuk apa? Untuk membakar anaknya tadi, yang sakaratul maut ketika nazak, ruh yang ada di jiwanya itu gak keluar-keluar. Akhirnya baginda Nabi meminta para sahabat untuk membawa kayu bakar ke rumah ibunya. Untuk apa? Untuk membakar anaknya, biar mudah ketika ruh itu keluar dari jasadnya. Ketika itu yang namanya seorang ibu pasti melihat anaknya gak tega digituin. Seorang ibu tidak tega melihat anaknya dibakar begitu aja. Akhirnya ibunya memaafkan. Ketika memaafkan, akhirnya dia bimbing untuk membaca kalimat la ilaha illallah, dan akhirnya dia meninggal. Ini satu pelajaran bagi kita bahwa selagi orang tua kita masih ada, mari kita berbuat baik. Kalau kita belum bisa khususnya untuk saya, kalau belum bisa membahagiakan keduanya, jangan membuat susah, jangan menambah beban kepada keduanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, wa azal muslimin, seseorang yang menyakiti orang Islam. Karena hendaklah kita menjaga diri ini, lisan kita dan perbuatan kita, agar tidak menyakiti saudara-saudara kita. Kata muslim sejati itu adalah al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadih. Orang muslim sejati itu adalah seseorang yang bisa menjaga mulutnya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya tidak merasa terganggu oleh dia, apalagi sampai tersakiti. Maka dari itu, marilah kita menjaga diri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melakukan apa-apa yang diperintah oleh Allah, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Itu datangnya dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.